Vivo Y12 ini sudah hadir sejak tahun 2020 di Indonesia. HP ini mengisi segmen entry level dari Vivo yang dijual dengan harga 1,99 juta. Sekaligus penerus dari kakaknya, Vivo Y12 yang tanpa embel-embel S. Tapi saya rasa di seri yang ada S-nya kali ini ada upgrade desain yang lumayan terasa. Khususnya di bagian modul kamera dan finishing bodinya yang lumayan terasa manis. Dan feel genggamannya terasa juga cukup premium. Awalnya saya kira back cover belakangnya ini terbuat dari kaca. Tapi setelah saya cek di GSM Arena, ternyata masih dari plastik toh. Ya, tapi walaupun dari plastik, Vivo udah keren banget sih. Bisa desain HP yang berbahan plastik gini, kerasa seperti kaca. Kalau untuk framenya ini jelas terbuat dari plastik ya, karena terasa sih genggamannya. Sudah genap 2 tahun mengisi pasar segmen entry level di Indonesia. Kira-kira masih ada nggak nih yang setiap pakai HP ini sampai tahun sekarang? Nanti boleh komen di bawah ya. Kali ini saya akan bahas Vivo Y12s di tahun 2022. Walaupun sebenarnya telat, tapi nggak apa-apa deh, yang penting ada. Dari pengalaman memakai HP ini beberapa hari, sekitar 5 harian lah, memang terasa ya kalau HP ini beneran HP entry level. Tapi salah satu yang saya salut dari HP entry level 2 tahun belakangan ini yaitu adalah bagian desainnya. Desain dari HP entry level sekarang kok manis-manis dan cakep ya. Sebenarnya bukan dari brand Vivo aja sih, brand lain juga ada. Tapi untuk spesifikasi ya aduhai seadanya aja sih. Terus ada yang bilang gini, brand Ono HP entry level di bawah 2 juta kok berasa kayak HP 3 jutaan ya. Lah ini 1,99 juta kok kayak terasa 1,5 juta gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dari pernyataan ataupun pertanyaan itu. Hanya saja kadang ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap suatu brand. Kalau dikuliti satu persatu, setiap brand itu memang pasti adalah kekurangannya. Tapi jujur, salah satu hal yang memang saya anggap menarik dari Vivo Y12 ini adalah bagian desainnya aja. Spesifikasi memang seadanya. Vivo Y12 ini pakai chipset MediaTek Helio P35. Yang kalau ditanya untuk main game enak nggak? Saya bisa jawab enggak. Tapi kalau ditanya main game masih jalan nggak bang? Ya jalan. Tapi saya pikir ini bukan untuk Anda ya yang sering main game sehari-hari. Kalau saat gabut terus main game HP ini masih oke lah. Tapi kalau diperuntukkan untuk game intens 1-2 jam nonstop, Anda akan merasakan tidak bagusnya performa main game di HP ini. Untuk main game Mobile Legends masih jalan sesekali, masih bisa lah. Untuk main PUBG juga sebenarnya masih jalan. Dan saya rasa bukan yang terbaik lah untuk kelas harganya. Saya lebih melihat kalau Vivo Y12 ini cocok untuk Anda pemakaian kasual harian aja, seperti buka YouTube, baca artikel, scrolling TikTok, dan aplikasi sosial media lainnya. Karena untuk hal itu, HP ini masih bagus untuk menghandle sehari-hari. Ditambah lagi, daya tahan baterai ini udah kuat dan awet banget. Seharian, mungkin Anda tidak akan bisa menghabiskan baterai HP ini. Kalau untuk pemakaian sosmed aja, karena baterai 5000 mAh yang cukup besar akan menunjang aktivitas scrolling Anda tanpa khawatir kehabisan baterai. Scrolling TikTok 15 menit, baterainya hanya berkurang 3%. Nonton YouTube 20 menit, baterainya hanya berkurang 5%. Hal ini memang juga dipengaruhi oleh resolusi layar HP ini yang cuma SD+, jadi nggak terlalu banyak kinerja mesin yang bekerja, sehingga energi baterai ini tidak begitu banyak terkuras. Ngomongin soal layar, Vivo Y12 ini punya bentang layar berukuran 6,51 inci dengan aspek rasio 20:9. Untuk kerapatannya sendiri mencapai 270 ppi. Memang yang terbiasa melihat layar Full HD akan terasa janggal saat melihat layar HP ini. Apalagi saat scrolling TikTok dan YouTube, kelihatan tuh kalau kerapatan pixel di layar ini pas-pasan alias nggak tajam. Mungkin itu sih minus yang terasa di HP ini. Tapi untuk HP 2 jutaan ataupun di bawah 2 juta masih wajar kok. Apalagi kelasnya adalah HP entry level. Lagian HP 3 jutaan sekarang masih ada kok yang pakai layar SD+. Tapi jangan salah juga loh, HP di bawah jutaan sekarang juga sudah ada yang punya layar Full SD+. Dan sempat saya review kemarin HP-nya. Untuk videonya teman-teman bisa langsung cek di link deskripsi. Oh ya, untuk warna yang sedang saya pegang ini namanya Glacier Blue. Dan ada juga warna lain namanya Phantom Black. Untuk RAM sendiri hanya tersedia RAM 3GB dengan plus internal 32GB.
dan itu yang masuk resmi ke Indonesia. Dan untuk device yang saya pegang ini, dia sudah berjalan di Android 11 berbasis Vantage OS 11. Untuk UI Vivo memang saya sendiri agak kurang srek ya, kadang bingung juga sih nyari aplikasinya. Harus diatur-atur lagi, emang sih semua harus diatur-atur, tapi selama saya pakai HP, UI terbaik yang pernah saya coba untuk Android adalah MIUI di Xiaomi. Walaupun ya tahu sendirilah banyak iklan, tapi di sana banyak tema gratis, font gratis, dan lainnya. Jadi kalau boring bisa tuh ganti tema di TM Store. Dan itu gratis ya, nggak berbayar, mau kostum tema apapun bisa. Di bagian security, Vivo Y12 ini ada fingerprint yang penempatannya sudah menyatu dengan tombol power. Dan kecepatannya sendiri saya rasa sedang lah. Selain itu juga ada face unlock, yang kecepatannya juga masih terbilang cukup. Di bagian slot SIM udah triple slot ya, dual SIM plus micro SD. Jadi bisa ekspansi memori tambahan, kalau 32GB dirasa masih kurang. Di bagian kamera, HP ini hanya punya dua lensa kamera belakang. Sekilas memang kelihatan ada 3 ya, tapi aslinya cuma ada 2 kok yang ditemani LED flash. Kamera utama beresolusi 13 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Untuk hasilnya pas-pasan dan saya rasa agak kurang bagus sih kualitasnya. Ya mungkin ini adalah bagian yang dikorbankan untuk desain yang dimodif lebih manis. Sayang di sini masih absen night mode ya, jadi menangkap objek di kondisi malam, kurang cahaya, hasilnya akan terasa biasa aja dan noise-nya itu mulai bermunculan. Perekaman videonya sendiri mentok di resolusi 1080p 30 fps dan stabilisasi masih absen di sini. Jadi untuk perekamannya agak goyang-goyang, apalagi kalau tangan kita nggak stabil. Fitur lain yang masih absen di sini adalah slow motion dan hanya ada fitur foto live dan foto dokumen. Untuk kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel dan hasilnya masih cukup lah. Masih mampu menampilkan muka imut kita secara jelas, tapi kalau mau di-post di Instagram perlu diedit lagi sih. Untuk hasil kamera dari Vivo Y12 ini, teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Oke, jadi untuk kamera belakangnya ini sendiri, Vivo Y12s sudah mentok di resolusi 1080p 30 fps dan nggak ada stabilisasi. Jadi kalau tangan kita nggak stabil, maka hasil rekamannya akan goyang. Di sini agak mendung cuacanya, dan saya rasa hasil kamera seperti ini sudah cukup lah. Kita coba jalan. Ya untuk hasilnya teman-teman bisa langsung nilai sendiri. Kalau saya lihatnya ya udah cukup lah untuk kelas harganya. Oke. Kesimpulan dari pembahasan Vivo Y12s di tahun 2022. Secara performa HP ini biasa aja, tidak disarankan bagi Anda yang suka game intens. Saya melihat target Vivo Y12 ini dari awal adalah ingin menggandeng anak-anak remaja, khususnya yang cewek-cewek yang suka desain HP manis kayak gini. Untuk keperluan sekolah, jelas ini masih worth it. Baterainya besar, layarnya besar, mungkin minusnya adalah durasi cas HP ini yang cukup lama. Karena output chargernya hanya dapat 10 watt, dan lagi HP ini belum support fast charging 18 watt. Jadi bila ngecas dari 0 sampai 100% bisa memakan waktu sekitar 2,5 jam. Dan itu cukup wajar sih dengan baterai 5000 mAh di HP ini. Minus lain adalah yang mungkin ini tidak berpengaruh bagi Anda, tapi bagi saya cukup berpengaruh ya, yaitu kualitas kamera di HP ini yang terasa kurang bagus atau kurang lah di kelas harganya. Rasanya memang biasa aja gitu. Gimana ya jabarinnya? Tapi dibalik minus HP ini banyak kok poin positif yang sudah saya jabarkan di atas untuk HP ini. Oh ya, kalau Anda berminat membeli HP ini di tahun sekarang, mungkin sudah jarang ya Anda temukan barang baru. Karena memang sudah stop produksi. Sebagai terusan HP ini ada Vivo Y15s
yang beberapa waktu lalu rilis di Indonesia. Tapi harga bekas HP ini sudah banyak bertebaran mulai harga 1,2 juta sampai 1,4 jutaan, baik di e-commerce maupun marketplace seperti Facebook ataupun OLX. Oke, sekian review Vivo Y12s kali ini. Ingat, di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Itu aja, terus mutar sampai Anda tahu di mana itu letak bersyukur. Oke, kita close. Dari KP Gadget, like jika teman-teman suka dengan video ini, dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya, dan thank you.